Baik, salam. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita baca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai ayat yang ke-21, kita akan merenungkan dengan suatu tema melayari badai kehidupan, bertahan, pulih, dan hidup dengan baik. Dalam hidup ini Bapak, Mama, Bapak, Saudara, saya percaya masing-masing kita pasti pernah mengalami badai. Badai ini kan bisa dalam makna yang sebenarnya, ya, seperti siklon tropis kemarin atau badai seroja. Tapi itu yang dalam makna yang sebenarnya. Kita pernah alami semua itu. Ya. Tetapi juga dalam makna kiasan, saudara-saudara, badai yang saya maksudkan di sini Bapak, Mama, Bapak, Saudara, ketika kita mengalami berbagai tekanan dalam kehidupan kita. Misalnya saudara-saudara, kita mengalami badai di dalam tubuh kita ketika penyakit itu menggerogoti kita dan tidak sembuh-sembuh. Ya. Lalu kita berpikir, kenapa ini bisa terjadi? Atau bisa jadi kita mengalami badai ekonomi. Ekonomi kita tidak pulih-pulih kok. Justru kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ekonomi kita hari ini. Dan di sana saudara-saudara kita berusaha untuk bertahan, berusaha untuk mengalami pemulihan, dan berusaha untuk tetap menjadi pribadi yang lebih baik dan tetap baik di hadapan Tuhan dan semua orang. Saudara, badai ini terkadang datang tiba-tiba. Ya, kalau puji Tuhan, kita seperti diperingatkan oleh BMKG, lalu kita mulai siap-siap, ya. Tetapi kalau dia datang tiba-tiba, dan itu biasa badai, ya, badai biasa datang seperti itu. Dia datang tiba-tiba dan langsung menerpa kapal. Tidak ada pemberitahuan di depan tentang kedatangannya, tidak ada peringatan. Nah, badai seperti ini pasti bikin orang goyah, orang takut. Ketika laut lagi tenang, ketika pelayaran lagi aman, tiba-tiba badai menerpa. Nah, ini yang dialami, situasi ini yang dialami oleh bangsa Israel waktu mereka melakukan perjalanan keluar dari Mesir ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan, saudara-saudara. Badai itu datang begitu tiba-tiba. Di depan laut merah, di belakang persis ini tentara Mesir. Dan secara logika itu tidak ada jalan lagi. Kalau kita baca bacaan ini secara baik pasal 14, saudara-saudara, dorang kemudian melihat tidak ada kesempatan untuk berkelit, menghindar. Lalu dorang tanya kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Kenapa? Karena mereka tidak melihat peluang lagi. Peluang untuk selamat tidak ada lagi. Ini seperti ke lagu bilang maju kena, mundur juga kena. Mereka ada di dalam kebimbangan. Saya rasa tidak bisa lepas. Paksa maju tenggelam, paksa mundur mati oleh pedang. Tapi dengar baik saudara, bahwa dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara-saudara, Tuhan mau kasih ingat kita semua bahwa badai yang datang, badai yang menerpa tidak akan selamanya berlangsung. Satu penggalan kata syair yang begitu luar biasa, itu lagu Badai Pasti Berlalu. Meyakinkan bahwa badai tidak akan selama-lamanya tinggal dalam kehidupan ini. Yang namanya badai datang sebentar dan pergi. Dia tidak akan abadi di dalam kehidupan ini. Jadi badai bukan akhir, saudara-saudara. Ketika mereka ada dalam ketakutan yang begitu besar, saudara-saudara, di situ pertolongan Tuhan berlangsung bagi mereka. Ini perjalanan perdana keluar dari Mesir, keluar dari tanah perbudakan, ikut perintah Tuhan melalui Musa, dan tentunya ada harapan besar mereka lepas dari perbudakan. Harapan itu memberi dorongan kepada mereka untuk dengan semangat berjalan keluar. Tapi belum apa-apa ketemu badai yang bukan main-main gila sampai dicatat dalam Alkitab, saudara.
Baru perjalanan perdana saja sebegini. Biasa kalau orang nikah, tiba-tiba karena hanya konsen lalu perempuan atau laki-laki yang pegang cincin gak mater kok dipun cincin jatuh, langsung orang tanda. Baru pertama kalau sebagian nanti liasa. Dan ini menimbulkan kegusaran, saudara. Baru pertama melangkah keluar dari tanah Mesir, saudara-saudara, mereka dibuat sangat takut dan seperti sudah tidak ada jalan keluar lagi. Seolah-olah pintu itu tertutup, saudara-saudara. Tapi di titik itu, di titik keputusasaan mereka, di titik ketika mereka mempertanyakan tentang kedaulatan Tuhan, saudara, di situ Tuhan bertindak, ya. Di situ Tuhan bertindak. Musa kasih ingat mereka begini di pasal 14 ayat 13 itu. Musa bilang, jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Di titik mereka mengalami keputusasaan, ketika badai itu terus menerpa mereka, saudara-saudara, justru di situ Tuhan bertindak bagi mereka dengan cara yang tidak pernah mereka duga sama sekali. Karena secara logika sudah tertutup semua. Hamparan bentangan laut luas, laut lepas, di belakang bala tentara yang begitu banyak, dan sudah tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan menolong mereka, saudara-saudara. Di mana Tuhan membela Laut Merah. Lalu kalau kita baca dengan cermat pasal 13, pasal 14 itu, saudara-saudara, tiang awan ada di antara mereka. Tiang awan di depan tadi pindah di belakang. Di antara bangsa Israel dan bangsa Mesir untuk menciptakan kegelapan. Tetapi tangan Tuhan yang perkasa itu membela laut itu dan membiarkan bangsa Israel keluar jalan melewati bentangan Laut Merah itu, saudara. Dan ini luar biasa, saudara-saudara. Pada akhirnya mereka selamat. Lalu kemudian setelah keselamatan itu mereka alami, saudara-saudara, melahirlah puji-pujian seperti yang kita baca hari ini, saudara-saudara, yang dikemandai oleh Maryam, Nabiah itu, saudara Harun, ya, lalu juga Musa dan bangsa Israel. Jadi ada nyanyian syukur di situ, saudara-saudara. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal di seputar tema kita dan juga di seputar bacaan ini. Yang pertama itu bertahan, yang kedua itu pulih, yang ketiga itu hidup lebih baik. Bertahan, pulih, hidup lebih baik. Cara yang pertama itu bertahan. Ketika bangsa Israel ada dalam ketakutan itu, saudara-saudara, dan seperti itu sudah tidak ada jalan keluar lagi, di situ Tuhan dengan caranya yang ajaib dia buka jalan. Sampai penyair-penyair hebat yang Tuhan berkati dengan hikmat yang luar biasa bikin lagu ekspresi iman seperti itu. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Ketika tidak ada jalan, Tuhan buka jalan bagi mereka, saudara-saudara. Seperti segala sesuatu, seperti tidak ada lagi peluang untuk selamat, Tuhan justru bikin peluang yang luar biasa bagi mereka, saudara-saudara. Ketika mereka ingin menyerah karena jalan buntu, ketika mereka merasa bahwa perjuang percuma, di situ Tuhan bertindak untuk melepaskan mereka, saudara-saudara. Tuhan bukan kasih hilang itu laut tiba-tiba, meskipun dia bisa. Tuhan bukan kasih hilang itu tentara bangsa Mesir tiba-tiba, walaupun dia bisa. Tapi dia mau latih iman Israel untuk percaya kepada dia, saudara. Dia bela itu laut. Badai Tuhan tidak angkat, tapi kita akan berjalan di tengah-tengah badai bersama dengan Tuhan. Ya, tadi itu pujian dari Rayuan 1 itu begitu menggugah kita. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan
Karena Yesus menopang hidupku. Yang saudara rasa apa-apa ya mati rasa dong, saudara akan rasa apa-apa saudara. Tetapi yang punya masalah, yang selalu melihat bahwa di dalam hidup dia selalu ada badai yang dikeliling kiri kanan, dia akan rasa sesuatu ketika melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena terkadang kita juga seperti itu saudara-saudara. Ketika kita ada di dalam setiap badai-badai kehidupan, lalu kita melihat jalan-jalan seperti buntu, rasa-rasa kita mau berhenti berjuang. Mungkin dalam pertanyaan saudara, Tuhan di mana? Tuhan lihat saya penderitaan kok tidak? Tuhan lihat saya pergumulan kok tidak? Saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tapi lewat firman Tuhan ini saudara, kita mau belajar satu hal, bahwa ketika Tuhan perintahkan bangsa Israel bilang berangkat, ditanya di Musa, kenapa kau berteriak-teriak? Suruh itu bangsa jalan. Ini kalau dengan logika dong masih berpikir ini Tuhan yang baik kok sonde. Sudah tahu di depan laut, di belakang musuh, suruh jalan. Kalau apapun yang Tuhan kehendaki, apapun yang Tuhan perintahkan, dia tahu itu yang terbaik. Kalau Tuhan yang suruh, maju. Meskipun kita belum mengerti. Tadi pagi saya lihat satu reel. Satu pendeta panggil satu mamtua lalu bilang, ini tisu kopi beli ini semangka 2 buah di depan. Ini mamtua ragu-ragu. Ambilin tisu kopi. Kau percaya saya atau tidak? Itu pendeta bilang. Mamtua pegang ragu-ragu. Sambil tertawa. Lalu kemudian pendeta itu suruh bilang, buka itu tisu. Dia buka di dalam itu. Ada uang di dalam. Disenyum. Lalu pendeta bilang, begitulah Tuhan melatih iman kita. Kadang Tuhan mau mengerjakan bagian-bagian terbesar dalam hidup kita dengan bungkusan yang tidak menarik. Tapi jangan lihat bungkusnya. Lihat sosok yang menyuruhmu. Lihat pribadi yang memerintahkanmu. Dia tidak akan pernah mengecewakan engkau. Kalau kita ada di tengah badai, jangan takut saudara. Seperti bangsa Israel, Tuhan tidak pernah kasih tinggal mereka. Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Ketika mereka jatuh, Tuhan angkat mereka. Ketika mereka lemah, Tuhan kasih kuat mereka. Musa bilang, tetap tenang, berdiri teguh, dan lihatlah Tuhan akan berperang bagimu. Israel lipat tangan saja, tidak berperang. Tuhan yang berperang. Banyak orang tak lalu ketakutan dengan hidup saudara. Waspada itu penting. Tapi jangan terlalu takut, terlalu panik. Sampai kita menyakiti hati Tuhan. Kalau hari ini saya bilang, saya percaya Bapak John. Untuk satu pekerjaan, misalnya pembangunan. Lalu kemudian saya cari orang lain lagi. Dia bilang tolong datang lihat pembangunan. Itu seolah-olah kita tidak percaya beliau lagi. Begitupun relasi kita dengan Tuhan saudara. Di mulut kita bilang percaya, tapi sikap tingkah laku kita tidak percaya. Ketika kita ada di tengah-tengah badai saudara, dan seperti tidak mampu lagi kita bekerja, di situ Tuhan bekerja bagi saya dan saudara. Tuhan pasti buka jalan. Kalau Tuhan yang berkehendak, maka tidak satu pintu pun tertutup kalau dia mau. 1000 pintu tertutup, tapi 1200 atau 300 pintu pasti Tuhan buka bagi saya dan saudara. Kuncinya jangan putus asa. Kuncinya tetap percaya kepada Tuhan. Terus bertahan kepada Tuhan. Bertahan yang dimaksud di sini saudara-saudara bukan berarti menyerah. Ya. Tetapi pertahanan yang dimaksud ini menyerahkan. Ya, menyerah dan menyerahkan itu beda. Kalau orang menyerah itu dia angkat tangan begini dan artinya dia susah bisa bikin apa-apa lah. Dia mau lah. Tapi beda dengan menyerahkan. Orang beriman itu menyerahkan di hidup Tuhan. Bukan dia menyerah, dia susah mau lah. Bisa lah. Menyerahkan, bukan menyerah, menyerahkan seluruh persoalan kita, beban persoalan kita kepada Tuhan saudara-saudara. Kenapa? Karena kita percaya bahwa tangannya
selalu sanggup untuk menolong saya dan saudara di setiap badai kehidupan kita. Karena itu kita mau bertahan di dalam Tuhan. Ya. Yang berikut saudara-saudara, yang kedua itu tentang pulih. Ya. Pulih ini kalau dalam pengertian yang sederhana sembuh. Ya. Pulih ini kalau dalam pengertian sederhana itu sehat. Kembali seperti semula. Itu pulih. Pulih dari sakit, artinya sembuh dari sakit. Sehat kembali seperti semula. Atau bumi ini pulih pasca badai, dia kembali normal lagi seperti semula. Itu yang dimaksud dengan pulih. Tapi ketika pulih saudara-saudara, maka orang-orang yang mengalami pemulihan atau pulih dari satu situasi badai hidup ini, itu pasti akan melahirkan ungkapan syukur. Ya. Jadi kalau tadi di bacaan kita ini bangsa Israel itu mau bertahan, itu saudara-saudara, bangsa Israel mau bertahan karena percaya Tuhan yang akan menolong menyelamatkan mereka. Itu kalau kita perhatikan ayat 11 bacaan ini saudara-saudara, ayat 11, 12, 13, siapakah seperti engkau di antara ilah-ilah ya Tuhan. Ya. Jadi pulih itu melahirkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan. Ya. Kenapa saudara-saudara? Karena bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tapi mengalami pertolongan dari Tuhan yang menyelamatkan mereka. Pada akhirnya bisa lepas dari cengkraman bangsa Mesir dan ketakutan karena laut merah itu, laut Kulsum. Dorang pulih, dorang mengalami pemulihan saudara-saudara dari Tuhan. Jadi orang yang pulih dari badai saudara-saudara, orang yang pulih dari badai bukan berarti lantas dia lupa badai. Israel ini bangsa yang selalu mendoktrin di umat itu turun temurun. Ya, sampai hari ini dong tidak akan pernah lupa siapa Tuhan penyelamat mereka. Pulih bukan berarti lupa badai saudara, tapi pulih berarti kita menemukan damai di dalam Tuhan di tengah-tengah badai. Ya. Jadi kita tidak melangkah sendiri saudara, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Mereka bersyukur karena apa? Karena melihat Tuhan tetap setia. Iya. Walaupun ada keraguan Bangsa Israel ini kan sebelum keluar dari Mesir alami 10 tula. 10 tula yang membuat mereka tercengang, orang Mesir ketakutan. Tetapi ketika ketemu badai yang lebih besar, orang gugup saudara. Tetapi di situ ketika pertolongan itu datang, dong lihat Tuhan tetap setia. Kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan setia saudara-saudara. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun saudara-saudara. Lalu orang bilang nanyakan syair kepada Tuhan, siapakah seperti engkau di antara ilah-ilah ya Tuhan. Ya, ini sebuah nyanyian yang luar biasa. Siapakah seperti engkau, mulia dalam kekudusanmu, menakjubkan karena perbuatanmu yang masyhur, pembuat keajaiban. Engkau mengelurkan tanganmu, bumi pun menelan mereka. Ya. Saudara melihat kesetiaan Tuhan bahkan di tengah kesulitan sekalipun, saudara. Kemarin ini saudara-saudara kita baca di kitab Kejadian pasal 9 kalau tidak salah. Ya, ketika air bah surut itu, lalu Nuh melihat semuanya sudah berakhir. Yang Nuh buat pertama kali itu apa saudara? Dia keluar, dia bersyukur, dia kasih berdiri mesbah. Waktu bangun pagi tadi bersyukur kepada Tuhan, kok tidak saudara? Kalau kita pulih berarti sembuh. Keadaan kita seperti ciptaan awal, kudus dan baik adanya. Jadi kalau kita sudah jadi Kristen, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup kita sudah dipulihkan. Amin kok? Kalau hidup dipulihkan, saudara, hidup dalam pertobatan, hidup kembali nol, hidup kembali semula. Ya kalau kemarin jahat, sudah tidak jahat lagi.
Kemarin pemabok, sudah tidak pemabok lagi. Kemarin tidak setia, sekarang sudah setia. Kemarin penjudi, sekarang sudah bukan penjudi lagi. Kemarin koruptor, sekarang bukan koruptor lagi. Itu pulih. Tapi kalau tetap pemabok, lupa mulut mau panjang begini besontoi, dia omong terus. Di tengah kesulitan, Tuhan tidak pernah tinggal kita. Alami pemulihan di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, hidup dengan baik. Ya, jadi selain bertahan di tengah badai karena ada Tuhan yang menolong saya dan saudara, kita mengalami pemulihan. Maka hiduplah dengan baik supaya kita juga bisa menjadi agen-agen yang membawa pemulihan, yang membawa pembaharuan dalam kehidupan ini. Hidup dengan baik. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan hendak menanam kembali bangsa Israel di tanah yang Dia sudah sediakan. Ayat 17, ayat 18, engkau membawa mereka dan kau semaikan di atas gunung milikmu, di tempat yang telah kau jadikan kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak hanya menyelamatkan bangsa Israel dari masa kelam, masa lalu mereka di tanah perbudakan, saudara, tapi Dia menyediakan masa depan yang penuh harapan. Dia menyediakan rancangan yang indah, yang besar bagi bangsa Israel untuk satu kehidupan di masa-masa yang akan datang. Nah, ini juga Tuhan inginkan saya dan saudara yang sudah bilang kita selamat di dalam Tuhan. Kita beriman kepada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Kita selamat. Tuhan tidak hanya ingin kita selamat, saudara, tapi hidup kita baik. Hidup harus baik, berubah. Kalau hidup tidak berubah, percuma. Silakan senyum, saudara. Gembala yang baik tidak hanya kasih makan domba, papa mama. Gembala yang baik dia kasih bersih domba pun kotoran. Itu. Dia bersihkan dosa-dosa itu, untuk dosa-dosa itu dikasih keluar. Supaya kita hidup lebih baik. Ya. Biasa orang yang piara babi dan baik itu dia bilang begini, kotong lihat kandang bersih, kotong lega. Babi bisa tidur dengan nyaman. Kalau tidak dia tidur di atas tai. Dia tidur tapi di atas tai. Dia hidup tapi di atas dosa. Yang hidup di atas tai itu hanya babi saja. Manusia tidak boleh. Tuhan bukan hanya ingin kita hidup, bukan hanya untuk kita selamat, saudara-saudara, tapi juga Tuhan ingin supaya kita hidup, bertahan, bertumbuh, berbuah, berdampak. Buahnya harus dampak baik. Kalau kita membuat tidak baik, kasihan saudara-saudara. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46 dan seterusnya, saudara-saudara, di situ Maria menyanyikan pujian keagungan bagi Tuhan. Ya. Nyanyian keagungan kepada Tuhan. Bukan karena dia punya keadaan baik-baik, saudara. Bukan karena dia punya keadaan lagi baik-baik. Tetapi justru di mana dia mengalami, saudara-saudara, dia mengalami tekanan. Karena kehamilan yang tidak pernah dia duga. Yang tidak pernah dia pikirkan. Dia takut di tengah-tengah kehidupan sosial dia dapat tekanan. Tetapi kenapa dia menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan, saudara-saudara? Dia katakan di sana bahwa jiwaku memuliakan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan pasti menolongnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Walaupun dia takut tentang masa depannya dengan Yusuf. Nanti bagaimana kalau Yusuf tahu bahwa anak yang dikandung bukan dari hasil hubungan dengan Yusuf. Tetapi dia tetap memuji Tuhan, saudara-saudara. Persoalan yang kalau datang bukan karena kita, itu sebenarnya kesempatan Tuhan pakai persoalan itu badai itu untuk melatih kita jadi sempurna. Bukan kita cari-cari badai. Ya. Jadi walaupun Maria menghadapi kesulitan, saudara-saudara, yang teramat besar, tetapi dia bilang jiwaku memuliakan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa Tuhan yang dia imani pasti akan menolong dia. Dia meyakini bahwa jika Tuhan yang menghendaki itu,
Tuhan punya rencana yang besar bagi dia. Maka dia bilang, jadi aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya. Jadi perhatikan baik saudara, bahwa hidup bersama Tuhan, hidup dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, bukan tanpa badai, bukan tanpa masalah, bukan tanpa persoalan. Pasti akan selalu ada. Ya. Persoalan pasti selalu ada. Badai selalu ada, datang silih berganti dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya. Tetapi pasti bahwa Tuhan akan menolong saya dan saudara. Tuhan tidak tinggal diam saja. Justru yang Tuhan kehendaki melalui Musa, bilang diamlah, tenanglah, dan lihatlah Tuhan akan bertindak untuk menolong. Tuhan akan bertindak menyediakan jalan bagi saya dan saudara untuk keluar dari setiap badai apapun. Ya. Karena itu bila badai menerpa hidupmu, seperti badai ekonomi, sakit penyakit, relasi, hubungan sosial, badai dalam pelayanan, ataupun dalam berbagai kehidupan kita, saudara-saudara, bertahanlah. Dan berilah ruang untuk Tuhan mengerjakan pemulihan itu. Berilah Tuhan untuk selalu menolong saudara. Ya. Karena kadang-kadang Tuhan lihat kita pun gegabah untuk urus kita pun diri sendiri. Karena apa? Karena kita tidak kasih ruang kepada Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Padahal kita sudah di puncak ketakutan, kekhawatiran. Ya. Yang namanya ujian itu dia menghendaki untuk kita naik kelas. Dia menghendaki untuk kita langkah maju, bukan mundur, saudara. Maka ketika ada masalah dalam hidupmu, berilah ruang bagi Tuhan untuk menolongmu, saudara. Karena itu berilah hidupmu menjadi sebuah nyanyian yang indah, nyanyian baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau Tuhan bersama saya dan saudara, bila Tuhan ada di dalam kehidupan saya dan saudara, bila kita mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara, badai sehebat apapun tidak bisa menghancurkan saya dan saudara. Sehebat apapun. Saudara mau lihat itu mercusuar yang bergigi gagah di tengah atas karang, diterpa badai yang begitu luar biasa, dia tidak goyah. Kenapa? Karena dia berdiri di atas karang. Kita harus berdiri di atas karang yang sejati. Yesus itu batu karang yang teguh. Badai sehebat apapun tidak akan buat kita goyah. Bahkan seperti mercusuar, anak-anak Tuhan akan terus memancarkan cahaya, supaya orang bisa melihat tanda-tanda kerajaan Allah. Orang tidak mengalami kesesatan dalam dunia. Jangan sampai lampu mercusuarmu mati, saudara, ketika engkau ada di tengah-tengah badai kehidupan ini. Ya. Teruslah bertahan, teruslah pulih, teruslah menjalani hidup baik di dalam Tuhan. Karena percaya bahwa ketika Tuhan izinkan badai menerpa hidupmu, Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih mengandalkan Tuhan di dalam segala hal kehidupan kita. Badai tidak abadi, tetapi kasih Tuhan itu abadi selamanya. Teruslah melangkah dengan iman, melayari badai kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Amin.